Hai guys, selamat datang kembali di SA Music House Bandung bersama saya Ida di channel SA Music Project. Nah guys, di video kali ini sesuai dengan request kalian nih, saya akan mereview senar biola merek Alice. Mulai dari Alice tipe 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, dan 747. Seperti apa? Yuk, let's check it out! Oke guys, nah senar Alice ini kan banyak nih tipenya, jadi saya akan membagi dalam 3 kelompok ya. Kelompok yang pertama yaitu kelompok 703, 704, dan 705. Nah kenapa? Kita bahas dulu dari bahannya. Ketiga tipe senar ini, senar Alice ini, dia bahannya untuk E-nya sama-sama plated steel ya, artinya dia terbuat dari bahan steel ataupun baja yang selapis ya, seperti benang. Makanya kenapa dia senarnya itu tipis. Nah, lalu untuk senar GDA-nya itu dia sama-sama menggunakan steel core. Steel core itu artinya adalah si bahan intinya atau bahan dalamnya dia terbuat sama-sama dari steel atau baja yang juga selapis, yang tipis. Lalu untuk lilitannya dia berbeda-beda. Ya, kalau untuk 703 dia GDA-nya itu menggunakan alloy winding, artinya dia menggunakan bahan logam. Nah, kalau untuk 704, ya, untuk senar G-nya dia menggunakan NiFe winding, artinya menggunakan nikel, campuran nikel dan besi ya. Lalu untuk D dan A-nya dia menggunakan ALMG winding, artinya adalah menggunakan aluminium dan magnesium ya campurannya. Lalu untuk yang 705 dia GDA-nya semuanya menggunakan NiFe alias campuran dari si nikel dan besi. Ketiga senar ini karena dia semuanya berbahan steel ya, baik senar GDAE-nya dan dia itu selapis, jadi otomatis suaranya itu dia bright, nyaring, high tension ya. Jadi perbedaan dari ketiga senar ini adalah dari si lilitannya tadi. Mulai dari alloy ya, alloy itu yang dari logam, itu lilitan yang paling rendah, lalu dia ada aluminium magnesium, lalu dia juga ada yang NiFe, nikel besi. Nah, yang nikel besi ini yang dia paling bagus ya untuk di kelompok pertama ini. Dia sama-sama bright nih suaranya. Perbedaannya dia ada di tingkat keempukannya. Kalau untuk senar yang menggunakan lilitan aluminium ya, dia lebih bagus daripada yang alloy, lebih empuk juga suaranya. Lalu untuk yang NiFe yang 705 dia juga lebih bagus daripada yang aluminium magnesium. Nah, jadi perbedaannya sedikit-sedikit ya guys ya, karena memang dari segi harga dia juga tidak beda jauh. Lalu untuk ketiga tipe senar ini dia daya tahannya lebih bagus, dia lebih awet, tidak mudah putus. Dan kalau kita tuning ya, dia tidak mudah berubah suaranya, tidak mudah turun, alias dia lebih ajak ya untuk si stemannya. Oke guys, untuk kelompok yang kedua dari senar Alice ya, yaitu tipe 706 dan 707. Nah, kalau untuk 706 ini dan 707 ini, dia keduanya untuk senar E-nya masih sama seperti kelompok yang pertama, dia masih plated steel. Artinya tadi apa? Dia bahannya dari steel atau baja yang selapis ya. Jadi dia tipis ya. Tapi untuk senar GDA-nya dia berbeda. Dia sama-sama berbahan braided steel core. Makanya kenapa ini saya kelompokkan dua ini, karena dia sama ya GDA-nya. Braided steel core itu artinya dia bahannya masih dari baja ya, tapi dia sudah dianyam. Jadi otomatis si bajanya itu tidak selapis. Dia lebih tebal daripada yang steel core ya. Jadi yang si braided ini dia suaranya sama-sama nyaring ya, karena sama-sama berbahan steel. Tapi kalau yang braided ini dia lebih empuk, nyaringnya nyaring empuk ya, bukan nyaring yang terlalu high seperti yang steel core tadi ya. Dan dia nggak cuman empuk ke suaranya aja, tapi juga dia empuk ke fingeringnya karena lebih tebal, jadi nggak bikin sakit ke jarinya. Dan ini kedua ini dia perbedaannya dari lilitannya ya. Untuk yang 706 dia lilitan GDA-nya semuanya menggunakan NiFe
Artinya dia campuran dari nikel dan besi. Tadi nikel yang besi dan besi itu dia lebih bagus ya daripada yang alloy ataupun yang aluminium magnesium. Nah, kita lanjutkan ke yang 707. Dia untuk GDA-nya itu lilitannya itu berbeda. Dia pakai cupronickel winding ya. Jadi cupronickel ini dia lebih bagus lagi daripada NiFe. Kalau NiFe itu kan dia besi ya. Kalau cupronickel dia itu tembaga. Jadi lebih bagus lilitannya. Jadi perbedaan 707 dan 706 ini memang dari keempukannya sama-sama nyaring tapi lebih empuk yang 707 karena lilitannya juga dia lebih bagus dan ke fingering dia juga lebih empuk ya. Nah, terus perbedaannya kalau untuk 707 ini dia terdapat 5 senar. 5 senar itu di mana senar yang kelimanya ini sama-sama senar E. Jadi senar E-nya dapat 2 ya, sama-sama berbahan plated steel. Jadi guys, kedua tipe senar ini ya, baik yang 706 maupun 707, dia berbeda dengan yang kelompok pertama. Kalau kelompok pertama itu dia lebih awet ya, tidak rentan putus. Kalau yang kelompok 2 ini dia lebih rentan putus yang pertama ya, karena perubahan suhu juga. Lalu dia juga kalau misalnya si kuku kita panjang ya, lebih mudah terkelupas si lilitan senarnya. Jadi senarnya mudah putus dan terbuka lilitannya. Jadi otomatis dia tidak terlalu awet ya, seperti yang kelompok pertama. Tapi ya karena ini bahannya steel, dia untuk stemannya itu dia lebih ajak ya. Dia sama seperti yang kelompok pertama, dia stemannya itu tidak mudah berubah. Oke guys, sekarang ke kelompok yang ketiga, kelompok yang terakhir nih, 708, 709, dan 747 ya. Kenapa saya kelompokkan ini bertiga? Walaupun senar E-nya sama-sama plated steel, sama seperti kelompok 1 dan kelompok 2, dia GDA-nya itu core-nya berbeda. Dia menggunakan nylon core ya. Jadi kalau nylon core itu dia tipe suaranya itu tidak bright, tidak high, tapi sebaliknya, dia tipenya warm alias low tension, jadi dia lebih ngebas suaranya ya. Dan untuk perbedaannya itu dari si lilitannya juga. Kalau dari 708 dia lilitannya itu menggunakan aluminium magnesium, untuk di senar D dan A, dan G dia pakai yang nikel besi NiFe. Nah, kalau untuk yang 709 dia untuk lilitannya itu D dan A-nya sama seperti 708, pakai aluminium magnesium. Tapi untuk senar G-nya dia lebih bagus. Dia pakai nichrome alias NiCr ya, nickel chrome. Itu lebih bagus lagi daripada yang 708. Dan satu lagi sama, D dan A-nya dia lilitannya sama-sama aluminium magnesium, tapi senar G-nya lebih bagus lagi, pakai silver winding alias dari berbahan perak. Jadi empuk banget nih ke si fingeringnya dan empuk juga ke suaranya. Dan ketiga tipe ini dia sama-sama dapat 5 senar, senar E-nya 2 ya, sama-sama plated steel dengan menggunakan bahan steel atau baja yang selapis tadi, cuman GDA-nya dia yang berbeda. Ketiga tipe senar ini karena dia berbahan nilon, kekurangan dari nilon itu adalah walaupun senarnya empuk ya, suaranya juga empuk, lebih empuk daripada yang steel, tapi kekurangannya itu adalah dia mudah putus. Ya, dia mudah putus dari nilon core-nya dan mudah putus dari lilitannya juga ya. Semakin bagus lilitannya, semakin mudah terbuka juga lilitannya. Nah, jadi itu kekurangannya, dan dia stemannya itu mudah berubah memang kalau untuk yang nilon. Oke guys, itu dia tadi review dari semua senar Alice ini. Jadi kalau kita tarik lagi nih garis besarnya, si core itu dia ada yang dari steel core doang, ada yang dari braided steel yang tadi dianyam lebih tebal, lebih empuk, dan yang ketiga ada nilon ya, dia lebih empuk lagi dari steel. Untuk steel dia suaranya itu lebih bright ya, untuk yang nilon dia lebih warm dengan lilitan yang juga berbeda-beda. Jadi kalau kita urutkan nih si lilitannya itu kita tingkatkan, yang paling rendah itu adalah si alloy ya, alloy winding. Dia menggunakan bahan logam. Setelah itu ada aluminium magnesium. Setelah itu ada NiFe ya, nikel, campuran nikel dan besi. Yang keempat baru cupronickel. Cupronickel itu adalah paduan dari tembaga dan besi. Yang kelima adalah nichrome
NiCr ya. Jadi perpaduan antara nikel dan kromium. Dan yang terakhir yang paling bagus ini adalah si silver winding menggunakan perak. Jadi memang kalau untuk lilitan ini berdasarkan tingkatannya justru yang paling awet itu adalah yang alloy karena memang bahannya lebih kaku dan lebih keras. Dan semakin empuk si lilitannya itu memang membutuhkan maintenance yang lebih bagus. Jadi biolanya nggak boleh terlalu panas dan tidak boleh terlalu dingin dan harus diatur nih suhu ruangannya. Terus kalau misalnya kita kukunya nih panjang dikit aja dan pada saat kita fingering si kuku ini bikin lilitannya patah, sedangkan si senarnya itu empuk banget nih. Kayak tadi misalnya kita pakai yang nikrom ataupun yang perak, dia akan mudah patah ya si lilitannya, jadi otomatis dia akan terbuka lilitannya. Kalau lilitan sudah terbuka berarti senarnya sudah rusak, tidak bisa dipergunakan lagi. Apalagi untuk yang menggunakan nilon core. Nilon core itu dia juga sama, mudah patah si core-nya. Jadi otomatis kukunya ini nggak boleh panjang. Nah, jadi itu untuk yang perbandingannya berdasarkan bahannya dan suaranya. Jadi Kak Ida, saya harus pakai senar yang bagaimana sih gitu ya. Sebenarnya pemakaian senar itu harus kita sesuaikan juga loh dengan si biolanya. Nggak melulu kita harus beli senar yang paling mahal. Kalau ternyata nggak cocok dengan suara biolanya kan sayang banget ya. Jadi kita harus kenali dulu color tone dari suara biola kita. Kalau biolanya itu bright ataupun high tension ya, kalau nyaring suara biolanya ya pakailah tadi yang berbahan steel. Steel itu kan tadi ada steel core, ada yang juga yang braided steel. Mau yang nyaring saja atau mau yang nyaring empuk ya, itu tinggal disesuaikan juga dengan budgetnya. Lalu kalau misalnya kita punya biola yang warm, suaranya ngebass, low tension, ya inilah pergunakan senar yang menggunakan nylon core, yaitu 708, 709 dan 747. Nah, tapi kalau kalian punya biola nih suara terlalu nyaring sampai cempreng gitu, sakit ke telinga, jadi kalian bisa mensiasatinya dengan menggunakan senar berbahan nilon, jadi supaya meredam suara brightnya supaya lebih empuk. Lalu kalau kalian punya suara biola yang suaranya low banget sampai ngeground ya, itu juga bisa disiasati dengan menggunakan senar yang berbahan steel supaya dia groundnya itu jadi up. Jadi naik tensionnya, jadi dia nggak ngeground lagi. Itu bisa menggunakan yang steel, mau yang steel core ataupun braided steel itu juga bisa. Jadi balik lagi, sesuaikan dengan kebutuhan. Ya, yang pertama dengan budget ya, dengan biolamu karena senar itu harus matching. Percuma beli senar yang paling mahal kalau ternyata nggak cocok dengan suara biolanya. Oke guys, segitu aja untuk video kali ini. Semoga mudah dipahami ya dan bermanfaat. Jadi nggak bingung lagi nih. Setelah nonton video ini jadi lebih ngerti dan lebih cepat memutuskan mau pakai senar yang mana. Nah, jangan lupa videonya di like, di subscribe channelnya, jangan cuma dinonton doang loh. Terus kalau ada pertanyaan langsung di kolom komentar. So, see you next video. Bye!